Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita bersalawat kepada junjungan besar kita, tauladan bagi umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, nabi pemimpin umat, nabi pemberi syafaat, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, dan peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan tausiah mengenai beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Jika diibaratkan tamu, maka bulan Ramadan adalah tamu yang paling agung dan paling mulia yang akan mengunjungi umat Islam. Ramadan adalah tamu yang selalu dinanti kehadirannya dan disesalkan kepergiannya. Namun setiap tamu tentunya pasti berlalu. Oleh karena itu, memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya adalah keutamaan bagi seorang muslim. Mengapa bulan Ramadan begitu dimuliakan oleh kaum muslimin? Hal ini dikarenakan karena ada banyak keutamaan dan keistimewaan yang ada di dalamnya, dan sesungguhnya bulan Ramadan jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Beberapa keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan diantaranya sebagai berikut. Keutamaan yang pertama yaitu dibukanya pintu surga. Di bulan mulia ini semua pintu surga dibuka oleh Sang Khalik. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkat dan rahmat kepada semua yang beriman kepadanya. Tak hanya itu, pintu-pintu neraka pun ditutup dan setan pun dibelenggu. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang kedua yaitu pahala berbagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lewatkan amalan sunnah ini saat menjalani puasa di bulan Ramadan, karena pahalanya di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya yaitu memberi makanan berbuka bagi orang yang puasa, di mana akan mendapatkan balasan sebanyak pahala orang yang puasa tersebut. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Ahmad, yang artinya barang siapa memberi perbukaan, makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku akan memberikan pahalanya. Makna ungkapan puasa untukku maksudnya adalah bahwa dia termasuk ibadah yang paling aku cintai dan paling mulia di sisiku. Ibnu Abdul Bar berkata, cukuplah ungkapan puasa untukku menunjukkan keutamaannya dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Keutamaan yang ketiga, yaitu penebus dosa yang telah lalu. Melaksanakan ibadah puasa di bulan mulia ini juga bisa menebus dosa-dosa yang telah lalu. Dengan syarat harus berpuasa dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Keutamaan yang keempat yaitu doa dikabulkan. Bagi mereka yang menjalani ibadah puasa penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa baik mereka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang berpuasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Baihaqi. Keistimewaan yang kelima yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis tentang keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya terkait sedekah, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang keenam yaitu pada bulan Ramadan terdapat ibadah khusus. Di bulan ini terdapat ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan lainnya, yaitu ibadah sholat tarawih. Waktu mengerjakan sholat tarawih adalah setelah Isya. Hukum menjalankan sholat tarawih adalah sunnah. Namun pahala menjalankannya seperti menjalankan ibadah wajib di bulan-bulan selain Ramadan. Salat tarawih juga memiliki beberapa keutamaan seperti dalam hadis berikut. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ketujuh yaitu memberi syafaat di hari kiamat. Keistimewaan lainnya dari bulan Ramadan yakni bagi mereka yang menjalani ibadah puasa di siang hari dan membaca Al-Quran di malam hari, maka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Rob, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Al-Quran juga berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia. Beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi tausiah yang dapat saya sampaikan mengenai 7 keistimewaan di bulan Ramadan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa mengambil pelajaran yang diberikan dan kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dari apa yang saya sampaikan, jika ada yang baik maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk maka itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang dirahmatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.